Kembali di Newsroom, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka hari ini menggelar pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta. Kedatangan Perdana Menteri Fiji disambut upacara penghormatan. Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan Perdana Menteri Republik Fiji Sitiveni Rabuka di Istana Merdeka Jakarta Kamis pagi. Kehadiran PM Rabuka disambut pasukan jajar kehormatan hingga sejumlah siswa sekolah dasar yang mengibarkan bendera Indonesia dan bendera Fiji. Upacara kehormatan pun digelar di halaman Istana Merdeka dengan diiringi lagu kebangsaan kedua negara. Usai upacara kenegaraan selesai, Presiden Prabowo dan PM Rabuka saling memperkenalkan delegasinya masing-masing. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan empat mata kedua negara untuk membahas penguatan hubungan bilateral serta kerjasama Indonesia-Fiji di berbagai bidang strategis. Dalam pertemuan hari ini, kita telah membahas hubungan bilateral, apa-apa yang telah menjadi kesepakatan antara kedua negara di saat-saat yang lalu akan kita teruskan. Di bawah pemerintah yang saya pimpin, kita akan menepati semua komitmen dan perjanjian kita dalam waktu yang cepat. The President, sir, we thank you most sincerely for the recently concluded signing of the agreement for that agricultural training center in Fiji, which will develop into a regional one. And we most sincerely appreciate your grant of 12 million Fiji dollars, which is equivalent to about $6 million US dollars, which is big for Fiji. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen akan memperkuat kerjasama dan persahabatan Indonesia-Fiji yang telah terjalin selama puluhan tahun di bawah kepemimpinannya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer kembali melakukan sidak terhadap perusahaan yang menahan ijazah karyawan. Pemimpin perusahaan tak kunjung menemuinya. Immanuel tampak kesal. Siapa yang maksa kamu? Siapa yang maksa? Ujung kurang ajar begitu ya, ngomong paksa. Sabar ya. Bilang paksa, siapa yang maksa kamu? Aduh, saya tadi kita bilang telepon. Kayak apaan aja kita? Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya. Ada. Sama nih kayak Surabaya nih, konyol ini. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Immanuel Ebenezer nampak kesal saat melakukan inspeksi mendadak di perusahaan Sanel Tour and Travel di Jalan Tuku Umar, Pekanbaru. Tidak ada pihak penanggung jawab perusahaan yang hadir menemuinya. Bahkan saat ia meminta untuk bertemu pimpinan perusahaan, karyawan pun tak menggubrisnya. Sidak yang digelar kemarin Rabu dilakukan menyusul adanya dugaan penahanan ijazah milik 12 mantan karyawannya. Tidak ini, tidak itu. Padahal kita institusi negara, nggak dihargai sama mereka. Yang jelas kami bukan sedang memeras ya, kami tidak minta duit. Kehadiran kita ke sini kita minta hak dokumentasi yang nggak boleh kalian tahan. Terkait hal tersebut, Immanuel mendesak perusahaan jasa itu segera mengambilkan ijazah para mantan karyawannya. Jika dalam waktu dekat perusahaan tidak juga mengembalikannya, maka terancam disegel bahkan ditutup. Ini masalah-masalah terkait tenaga kerja
yang ijazah ditahan. Dan itu jelas-jelas tidak baik dan melanggar. Dan kita tidak mau hal ini terjadi dimanapun. Karena industrial itu terkait dokumentasi, ini kan dokumentasi pribadi orang. Yang nggak boleh ditahan oleh siapapun. Kayak tadi mereka mau nyari kerja, akhirnya nggak bisa. Kenapa? Ijazah ditahan. Ini kan keterlaluan menurut saya. Dan di Surabaya, terjadi juga di Riau, dan saya yakin terjadi di mana-mana. Dan kita akan melakukan sidak itu. Ke semua tempat, kita nggak peduli. Mereka mau backingnya siapa, kita tabrak. Sementara itu, salah seorang mantan karyawan mengaku sudah 6 tahun ijazah miliknya ditahan. Awalnya saya ditahan kan, mungkin ada komplain atau ada barang hilang. Setelah 1 bulan 2 bulan kan tak ada komplain, berarti aman. Secara tanggung jawab saya udah putus, udah selesai. Di tahun berapa tuh? Di 2019 itu. 2019. Ya, tapi dari sampai 2020 saya mengurus, tetap nggak bisa dikeluarin. Sebelumnya, alasan perusahaan menahan ijazah sebagai jaminan apabila ada barang hilang. Namun nyatanya hingga para karyawan berhenti bekerja, perusahaan tak kunjung mengembalikan ijazah yang ditahan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda, Newsroom masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, antusiasme tinggi ditunjukkan warga Jakarta dalam mendaftar sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Warga memadati Balai Kota untuk mengikuti proses pendaftaran tersebut. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhir kata mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Balai Kota Jakarta dipenuhi oleh warga yang bersemangat mendaftar sebagai calon petugas PPSU. Mereka datang dari berbagai wilayah membawa berkas persyaratan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 1.652 lowongan PPSU untuk tingkat kelurahan. Selain itu, gaji PPSU Jakarta tahun 2025 menyesuaikan upah minimum Provinsi Jakarta, yakni sekitar 5,3 juta rupiah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa proses rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan terbuka guna menghindari praktik pungutan liar dan nepotisme. Selain itu, Pramono juga menyatakan bahwa penetapan petugas PPSU harus dilaporkan dalam rapat yang dihadiri oleh gubernur dan wakil gubernur untuk memastikan keterbukaan.